Terima kasih buat teman-teman yang baru menemukan channel ini. Silakan subscribe dan jangan di skip karena video ini selalu berurutan. Selalu saya sisipkan di tengah-tengah atau di bagian-bagian tertentu soal tips penanganan penyakit baik berak putih, demam, mata biru, dan penyemprotan kandang, pengkondisian kandang. Selalu saya sisipkan. Makanya jangan berhenti di video ini saja. Simak terus Ternak Sukses Channel, masih bersama saya Agung di AB Farm Godian Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa, tanggal 28 November 2023. Jam 9:55. Suhu di 29. Hujan tadi jam setengah 9, cukup deras, tapi sekarang sudah berhenti. Suhu sangat mendukung. Kita lihat nafsu makan dan perkembangan bebek telurnya. Perkembangan telurnya setelah kemarin di 77% secara keseluruhan, walaupun secara keseluruhan itu meningkat, hampir semua koloni itu naik. Tetapi saya perhatikan nafsu makan sudah normal. Untuk rata-rata kemarin itu 12,2, hari ini alhamdulillah pekan kemarin ya sisanya tadi pagi saya timbang itu di 13,088, sudah normal. Dalam arti merata, itu konsumsi rata-ratanya di 1,3, berarti masih naik turun ya. Sudah dikondisikan, nafsu makan sudah pulih, terutama di A5 setelah kemarin 5,2, terus 5,2, dan pagi tadi 5,9, hampir 6 kilo atau 1,2 on untuk per ekornya. Hampir merata sudah di 6,1 dan ada yang 7,3 di koloni A10. Tapi progres telurnya kalau saya amati malah anjlok. Ini kalau saya perhatikan kemungkinan adalah bahaya laten tikus wirok. Nah, ini yang perlu saya waspadai. Kemarin sudah saya bersihkan, muncul lagi, ternyata ada telur pecah itu di pojok yang biasa sering saya bersihkan. Ini tadi sudah saya kondisikan, saya tutup lubangnya, karena setiap saya tutup itu bongkar lagi. Ini saya lihat nanti yang di sekeliling kandang apakah ada yang biasanya tikus wirok itu dari bawah itu naik. Kita lihat ya, telur secara keseluruhan itu turun. Kalau saya amati dari tiap koloni itu turunnya cukup drastis. Contohnya di A1, karena di sebelah sisi A1 sampai A4 ini kecenderungannya turunnya itu cukup signifikan. Kemarin 39 atau 79,5, pagi tadi 35, turun 8%. A2 dari 36 atau 73% turun ke 32 butir atau turun sekitar 8%. A3 dari 80% atau 40 butir turun ke 37, turun 6%. A4 dari 35 atau 72% turun ke 31 butir atau 64%. Cukup signifikan dari sisi koloni A1 sampai A4. Berarti turunnya A4 itu sekitar 8% juga. Rata-rata 8%. Kalau saya lihat memang tikus beroperasi di samping di depannya ya, A1 sampai A4. Karena kecenderungan telur sejak dulu itu turunnya di sekitar situ, yang dekat-dekat A1 sampai A4. Ini sudah masih saya operasi, saya bersihkan, saya cari untuk lewat atau untuk masuk, sudah saya kondisikan, semoga ke depannya tidak ada lagi. Kalau kita lanjut ya di A5 itu 31 turun 1 butir, 32 ke 31. A6 itu yang di sini ya. A6 itu 37 naik ke 40 butir.
A7 dari 37 ke 35 turun 2 butir. Sedangkan di A8 itu 44 butir atau 88%. Pagi tadi masih di 44 butir atau 88%. Kalau saya lihat konsumsi pakannya A8 itu juga masih sama 6,4, dan pagi tadi juga kemarin juga 4,4. Kalau progresnya di A8 itu dari 44, 42, 45, 44, 44. Sedangkan di A9 dari 39, 40, 38, 38. Pagi tadi juga 38. Sama 79%. Bebek 48 butir ekor. Sedangkan yang di A10 nafsu makannya itu cukup meningkat, karena kemarin sempat ngedrop ke 6 kilo, terus pagi tadi saya timbang itu naik, saya kasih 7,5, habis per kotaknya itu 50, konsumsi pakannya di 7,396. Telurnya di kemarin 41, pagi tadi di 42 butir atau dari 82 ke 84,9. Bebek 50 ekor. Pagi tadi A10 saya kasih 9 kilo. Wah, saya pol kayak itu pakannya. Jadi gitu, setelah melewati kemarin saya pengobatan, sudah saya hentikan, tidak ada sama sekali. Cukup panas. Kemarin siang panas, terus sorenya hujan. Mendung. Pagi ini dari pagi sudah mendung, sudah gerimis. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di masa-masa pancaroba. Pagi tadi saya kasih vitamin di air minum. Saya selalu kasih tanda kalau saya kasih vitamin 4 hari sekali, saya kasih di air minum secara keseluruhan. Saya kasih. Itu perlakuan di kandang saya. Saya berusaha mendekatkan bebek, menempatkan bebek pada kandang yang insya Allah menurut saya ideal. Sudah sirkulasi, sudah saya kondisikan cukup bagus, sinar matahari masuk, satu koloni saya isi 3, yang A1 sampai A2. A1 A2 saya isi per meternya 1 ekor. Di A3 sampai A10 1 meter saya isi 4. Tanah langsung alasnya langsung tanah, tidak main sekam sama sekali, biar kekeringan terjaga dan tidak ada amoniak. Meminimalisir amoniak itu yang saya tekankan di sini. Jadi saya berusaha kandang selalu kering. Menurut saya sudah ideal. Saya kasih blower nyala di 29 derajat Celcius dan mati di 29,5 derajat Celcius, biar perputaran udara di kandang itu bagus. Karena di saat hujan terjadi titik panas dan nanti tidak ada angin sama sekali, sehingga bebek akan gerah di dalam kandang. Makanya fungsi kipas seperti itu. Mohon doanya, semoga ke depan saya bisa menambah kandang, menambah populasi dengan kondisi kandang yang super ideal. Makasih supportnya teman-teman, makasih doanya. Semoga kedepannya kalau ini dianggap kurang ideal, menjadi masukan buat saya, sehingga kedepannya bisa mendekati sempurna untuk ukuran bebek petelur, sehingga produksinya bisa terjaga dan bebeknya terjaga kesehatannya. Itu masih saya pantau terus kesehatan bebek, produksi telurnya, karena saya lihat yang di sisi dari A5, A6 ke sebelah sini itu normal, masih bagus, tapi yang tergangguan ada di A1 sampai A4. Tikus muncul sekitar situ, mungkin 1 kompi itu tikusnya, tikus wirok. Jadi bebek stres. Kita kondisikan kandangnya, tidak ada gangguan binatang lain itu masuk, sehingga bebek terjaga ketenangannya, sehingga produksi telurnya bisa terjaga. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Agung dari AB Farm Godean Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.